Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan ketemu lagi dengan Jajasip Channel. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tutorial penggunaan Adobe Premiere, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teknik dasar penggunaan Adobe Premiere. Pertama-tama kita buka aplikasi Adobe Premiere. Yang saya gunakan di sini adalah Adobe Premiere Pro CS6. Berikut adalah tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi Adobe Premiere Pro CS6. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah membuat project baru, kemudian membuka project yang sudah kita buat, atau kita juga bisa menggunakan menu bantuan recent project yang memang sudah dibuka sebelumnya ya. Baik, kita mulai dengan menggunakan project baru. Kita pilih menu new project. Kemudian dari tampilan new project ini kita tentukan di mana kita akan menyimpan sebuah project yang kita buat. Lokasinya kita tentukan dengan cara pilih browse. Kemudian di sini saya masuk ke folder Adobe Premiere, kemudian saya gunakan folder pertemuan 1. Saya klik 2 kali atau klik 1 kali, kemudian pilih select folder. Di sini kita pilih select folder. Kemudian di sini sudah ada lokasi penyimpanan project yang akan kita buat. Nah, kemudian nama file yang kita tentukan yaitu project 1. Kemudian kita ketik di sini project 1. Kemudian pilih OK. Nah, kemudian di sini kita akan gunakan yang pertama yaitu div file ya. Kemudian pilih standar. Kemudian di menu setting kita pilih fill, kemudian ini kita pastikan no fill. Kemudian kita lanjut pilih OK. Maka ini adalah tampilan yang ada di Adobe Premiere untuk kita bekerja mengolah sebuah video. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa klip video yang akan kita gabungkan. Caranya kita pilih menu file, kemudian kita pilih import. Kemudian saya ambil, ini sudah ada beberapa file terkait dengan klip-klip video. Saya masukkan semuanya. Kemudian saya pilih open. Maka semua klip yang ada masuk ke window project ini ya. Ini sudah ada kumpulannya. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan ada timeline, di mana timeline ini ada video 1, video 2, ke atasnya ada lagi video 3 ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan banyak video maka akan menggunakan timeline ke atas. Nah, kemudian di sini juga ada audio 1, audio 2, audio 3, audio 4 dan seterusnya. Timeline video pertama kita gunakan sebagai dasar klip yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama kita akan memasukkan klip ini welcome ya ke bagian timeline video 1. Caranya kita klik kemudian kita drag ke area timeline ini sehingga tampil di window program. Nah, ini juga kita bisa memperbesar bentuk timeline square ini ya dengan cara bagian kotak ini kita klik kemudian kita drag ke sebelah kanan sehingga tampilannya bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk menggeser timelinenya kita bisa gunakan ini ya. Itu yang pertama, kita memasukkan gambar atau JPEG ya, yaitu dengan nama file welcome. Kemudian yang kedua kita masukkan yang klip bernama dir ya. Kemudian kita masukkan klip atas dengan nama dir. Kita cari ini ya, kita klik kemudian drag di samping welcome. Nah, seperti ini. Nah, kenapa di sini ada sebuah isi di audio 1? Karena klip dir ini mengandung suara ya, jadi di sini ada suara. Nah, kemudian yang kedua kita masukkan klip flower. Kita masukkan klip flower yang ini ya, kita drag di sampingnya. Kemudian setelah follower ada sound tree. Kita masukkan ini. Oke. Kemudian kita masukkan yang waterfall yang ini. Setelah waterfall kita masukkan western untuk suara.
ini kita masukkan di audio kedua, karena ini hanya menggunakan suara saja, tidak ada videonya. Kita klik, kemudian drag ke audio kedua. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita akan mengatur di mana durasinya jangan terlalu banyak. Yang ini welcome, JPEG ini dia akan tampil sebanyak 2 detik saja. Caranya bagaimana? Kita klik kanan, kemudian pilih speed duration. Kemudian di sini kita rubah menjadi 0, 2, kemudian di sini 0, 0. Jadi 2 detik saja. Kemudian pilih OK. Ya. Sehingga bagian ini ada celah, ada gap ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan celah ini? Caranya klik kanan, kemudian pilih Reveal Delete. Sehingga dia menjadi bersampingan lagi dengan dir ya. Nah, kemudian berikutnya untuk klip video dir, flower, santri, kemudian waterfall, kita ubah menjadi 3 detik. Caranya klik kanan, kemudian pilih speed duration. Nah, kemudian di sini kita tentukan 3 ya. Kita tentukan 3. Kemudian di sini 00. Jadi 3 detik saja. Nah, kemudian ini kita gunakan Reveal Edit Shifting Trailing Clip ya, sehingga nanti kita tidak perlu menghilangkan celahnya. Jadi kita pilih checklist ini, kemudian pilih OK. Nah, sehingga menyesuaikan. Sama yang flower juga ya, kita klik kanan, kemudian pilih speed duration, kemudian ini kita pilih 0, kemudian ini kita tentukan 3 detik sama kayak tadi, kemudian repeat, pilih OK. Nah, kemudian santrinya juga sama ya, langkahnya sama seperti tadi. Ini juga sama ya. Nah, kemudian kita tambahkan teks di ujung klip video ini dengan cara pilih menu file, kemudian pilih new ya, kemudian pilih title. Nah, di sini kita biarkan saja namanya nama title 1 ya, kemudian pilih OK. Nah, misalkan di sini kita ketik dengan text tool ya, dengan tipe tool seperti ini. Kemudian kita klik di sini, misalkan kita tulis terima kasih telah menonton video kami. Nah, ini kemudian kita atur, kemudian rata tengah. Nah, kita atur posisinya dengan selection tool biar ada di tengah-tengah seperti ini. Oke, kalau sudah kita close. Sehingga di sini menambah satu file ya di kumpulan file-file ini. Nah, kita drag yang ini. Terima kasih, kita drag, simpan di samping waterfall ya. Nah, kemudian ini kita atur menjadi 2 detik, klik kanan, kemudian speed duration, kemudian ini kita rubah jadi 2 detik. Kemudian repeat edit OK ya. Nah, berikutnya karena klip video hanya sampai bagian ini 6 kurang lebih 16 detik, maka untuk suara ini kita perpendek. Caranya arahkan pointer ke samping paling ujung timeline untuk suara, klik kemudian tarik. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita pilih dulu go to in sehingga ini headnya bisa langsung dari awal. Klik, kita jalankan.
Baik, itu hasil untuk sementara. Nah, berikutnya kita kasih di mana suara, jadi di awal itu harusnya dia kecil dulu, kemudian jadi besar, suaranya jadi keras, kemudian di akhir keras menjadi kecil ya. Jadi tidak seakan-akan langsung hilang. Kita coba dulu, kita perbesar bagian tampilan suara ini dengan memilih audio kedua ini ya. Nah, kemudian ini kita geser dulu ke bawah. Nah, ini kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, kita tarik seperti ini. Sehingga tampilannya bisa lebih besar kelihatannya. Nah, kemudian ini kita pilih show name only. Sehingga ini seperti ini aja, kosong kelihatannya ya. Nah, kemudian ini kita perbesar dulu tampilannya. Biar perubahannya lebih mudah. Nah, kita tentukan di titik awal ya. Titik awal ini. Nah, kita tentukan di titik awal ini, kita kasih add remove keyframe. Klik sehingga ada titiknya. Kemudian kita tarik. Nah, ke sini. Kemudian kita kasih juga add remove frame. Nah, kemudian di titik awal ini kita tarik ke bawah titiknya. Sehingga seperti ini bentuknya ya. Nah, kemudian ini kita pindahkan di titik terakhir di sini, di titik akhir klip sebelum title ya. Kemudian kasih lagi add remove frame ya. Kemudian simpan di paling ujung, kasih add remove frame lagi, kemudian tarik ke bawah seperti yang awal. Sekarang kita coba seperti apa perbedaannya ya. Nah, ini dari kecil ke keras. Nah, setelah kita mengelola audio, berikutnya kita munculkan atau kita masukkan sebuah logo. Misalkan di sini logo channelnya ya. Ini sudah saya buat di sini. Tinggal saya klik, drag ke area setelah gambar welcome. Jadi, biar pas ini kita tarik dulu ke area ini. Kemudian kita drag dari filenya ya, seperti ini. Nah, kemudian ini kita panjangkan keaktifan framenya sampai akhir waterfall ya. Nah, kemudian ketika posisinya ada di tengah-tengah ya logonya ini, maka kita harus pindahkan misalkan karena ingin ada di sebelah kiri. Nah, caranya kita klik dulu ya. Ini kita klik dulu logonya di timeline video 2. Kemudian pilih menu Windows, kemudian kita aktifkan efek control. Nah, kemudian di sini kita pilih motion. Nah, sehingga kita bisa memindahkannya. Misalkan disimpan di paling atas sudut ini kiri ya. Bebas posisinya mau di mana, misalkan mau di bawah atau mau di atas juga silakan bebas ya. Nah, kalau sudah, kemudian berikutnya kita coba putar ya. Kita coba putar, kita jalankan seperti ini. Nah, setelah kita mengolah sebuah logo, kita akan mengolah transisi. Jadi perpindahan antar klip biar kelihatan lebih halus perpindahannya, maka kita gunakan sebuah efek. Caranya pilih Windows, kemudian pilih efek ya. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih video transisi, kemudian pilih di Dissolve ya. Di sini kita akan gunakan cross dissolve. Nah, kita klik kemudian drag ya di antara welcome dan dir. Kemudian kita klik di area cross ini ya, di area cross dissolve ini, sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau tampilannya seperti ini, maka dia belum aktifkan show actual source ya. Nah, jadi kita aktifkan dulu show actual source-nya sehingga tampilan seperti ini. Kemudian kita atur ininya jadi 01.200, jadi cukup 1 detik saja. Kemudian ini kita gunakan yang center. Nah, seperti ini. Jadi nanti perpindahannya di center ya.
Kemudian kita buat lagi untuk perpotongan antara dir dan flower. Tinggal caranya klik, kemudian tarik ke sini ya. Pilih OK. Kemudian sama yang ini juga, flower dan santri, kemudian pilih OK. Kemudian santri dan waterfall, tarik seperti ini, kemudian pilih OK ya. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu seperti apa hasilnya. Nah, berikutnya dimana ketika perpotongan antara waterfall dengan title, di sini tiba-tiba langsung warna hitam. Nah, kita gunakan di sini efek deep to black di akhir waterfall sehingga nanti hitamnya ngeblur secara pelan-pelan. Kita klik, kemudian kita drag di akhir waterfall seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita atur durasinya, kita klik seperti tadi, kemudian ini kita rubah menjadi 0, kemudian di sini kita buat 12. Jadi 12 frame ya. Kemudian ini kita rubah ke center ya. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, itu adalah hasilnya ya. Berikutnya kita tambahkan lagi satu teks ya. Berikutnya kita tambahkan lagi satu teks, yaitu teks berjalan ya. Teks berjalan. Caranya pilih file, kemudian pilih new, kemudian pilih title. Ya, di sini title 2 biarkan saja, pilih OK. Kemudian kita ketik misalkan di sini ya. Kita ketik dengan ukuran misalkan di sininya 30 saja atau 40. Kemudian di sini kita klik dan ketik misalkan selamat menonton. Nah, seperti ini. Selamat menonton video kami misalkan ya. Kita atur posisinya. Misalkan ada di bagian area ini. Nah, ini untuk jenis fontnya bisa kita sesuaikan, bisa kita olah mau seperti apa tulisannya ya. Ini teksnya bisa kita kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Nah. Kemudian kita atur di sini ya role-nya, kita klik area role ini. Kemudian kita pilih Crowd Lift ya, yang ini. Kemudian kita aktifkan Start of Screen, kemudian End of Screen ya. Kemudian pilih OK. Nah, kalau sudah kita close. Nah, kemudian di sini nggak terlihat, pilih project yang ini ya. Nah, di sini kita pilih project, kemudian kita tarik title 2 ini di video ketiga ya, di video ketiga dimana di awal ini ya. Kemudian kita klik dan drag. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita perpanjang keaktifannya sampai sama dengan logo. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan dari awal seperti apa hasilnya. Baik, terima kasih. Itu adalah beberapa tutorial fundamental yang paling dasar untuk pengolahan Adobe Premiere. Semoga bermanfaat. Tunggu tutorial berikutnya di Jajasip Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.